Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Dan ketahuilah bahwa ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah atas kita semua. Amin. Mari jemaat sekalian, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat hari ini, dan marilah kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari, ku datang lagi. Saat pagi hari, ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati, ku sembahkan
Silahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita ini adalah manusia yang berdosa dan kita tidak layak untuk di hadapannya. Namun, karena begitu besar dan dalamnya kasih Tuhan, Ia mengasihi saudara dan saya. Maka Ia rela berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Bahkan darahnya yang harus tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akan menaikkan sebuah lagu Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Singer akan menyanyikan terlebih dahulu, dan silahkan jemaat berdoa secara pribadi. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang mulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari kita sembah Dia, Dia yang terindah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami seringkali menyakiti hatimu dan hati sesama kami, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, tutur kata kami, bahkan tingkah laku kami pun seringkali menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami agar kami mampu berjalan di dalam kebenaran-Mu, agar kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sebagai petunjuk hidup baru, mari kita membaca bersama-sama di dalam Roma 13 ayat yang ke-1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Karena kasih Allah yang begitu besar, mari kita juga harus saling mengasihi. Mengasihi orang tua kita, mengasihi anak kita, mengasihi sesama dengan kasih Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita dan semangat. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih peluk anaknya, katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat wajah-Mu, kemuliaan Raja. Orang tuanya,
Jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu bersama keluargaku melayani Tuhan. Dan biarlah kata-kata dalam lagu ini menjadi komitmen bersama keluarga kita. Kita akan melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Dia, Allah kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebui kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebui kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebui kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Salam sejahtera bagi jemaat GKT Citra Raya
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada. Bersyukur kita memasuki dan kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun ini. Maka tema hari ini pun kita akan membahas tentang bagaimana kita dan negeri kita ini. Mari sebelum kita lebih lanjut membahas firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Allah yang menciptakan kami lahir di negeri yang indah ini Indonesia, kami tahu tidak kebetulan. Jika Tuhan juga izinkan kami tahun ini, kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kami juga tahu Tuhan itu menjadi bagian yang perlu kami pikirkan, ada bagian yang perlu kami kerjakan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan membahas firman Tuhan yang melandasi kami berkarya bagi negeri ini. Kami sungguh mohon Allah Roh Kudus menolong kami. Kuasai hamba-Mu, kami sekalian Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan, dan terlebih kami tahu bagaimana melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan bahas satu tema yang diberikan oleh GKT Citra Raya untuk kita sama-sama pelajari pada hari ini, yaitu tentang keluarga cinta negeri. Nah, sebagai dasar firman Tuhan, kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau firman Tuhan, Amsal ini mengatakan, didiklah anak muda. Dididik ke arah mana? Dididik seperti apa? Nah, kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka kalau melihat bandingkan dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius pasal 22, tentang apa yang disebut dengan hukum yang utama dan yang terutama, hukum Taurat intinya di mana. Lalu di sana dikatakan bahwa yang menjadi poin penting adalah apa? Dari inti hukum Taurat itu adalah berbicara tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi didik anak itu ke arah mana? Mencintai Tuhan, mencintai Allah, mengasihi Allah dengan seluruh hidupnya. Pikiran, hatinya, kehendaknya, perbuatannya total. Tapi tidak cukup di situ. Karena apa? Mengasihi Allah itu perlu untuk ditunjukkan, atau mengasihi Allah itu akan terlihat. Melalui apa? Melalui hukum yang utama. Tadi disebut hukum yang terutama, dan yang kedua ini adalah hukum yang utama adalah apa? Dengan mengasihi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lihat, itulah inti dari perjanjian lama, hukum Taurat, dan itulah yang kemudian menjadi hal yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, di mana dikatakan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau kita perhatikan, beberapa kali Yesus ditanya, apa yang aku harus peroleh, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka kemudian Yesus mengarahkan mereka untuk melakukan hukum Taurat ini, yaitu apa? Yang kita sarikan atau intinya terdapat di dalam hukum yang terutama dan yang utama ini, mengasihi Allah dengan seluruh segenap hidup dan juga melaluinya mengasihi kemudian manusia atau sesama kita. Nah, sekarang dalam konteks tema kita, waktu kita mau bahas mengenai tema kita ini, seperti apa? Lalu kemudian kita perhatikan juga perjanjian lama, ngomong mengajarkan mendidik itu seperti apa? Nah, menarik ya. Kalau kita bandingkan lagi, cek lagi di dalam Alkitab, mendidik itu yaitu apa di dalam kitab Ulangan pasal 6, maka di situ dijelaskan, mendidik itu apa? Dikatakan mengajar berulang-ulang, perkatakan, waktu berjalan, di dalam perjalanan, pada waktu duduk, waktu berbaring, waktu bangun,
Jadi itu berulang-ulang. Bukan hanya mengajar atau kemudian menceritakan berulang-ulang, tapi juga ada simbol yang menjadi pengingat. Nah, kalau di dalam adat atau budaya Yahudi, itu mereka ada dikatakan yang mereka taruh di lengan dan di kepala, yang di situ sebagai simbol untuk mengajarkan pada mereka ingat kepada hukum Allah. Lalu kemudian bukannya simbol, bukan hanya kemudian diajar dan kemudian mengatakan, tapi juga apa? Di sana kemudian diminta untuk lalu menggantungkannya di pintu-pintu rumah atau menuliskannya di pintu-pintu rumah. Jadi kita bayangkan ya, mendidik itu bukan sekedar ngomong satu kali, enggak. Tapi ada satu proses panjang di dalamnya, sehingga dari mulai tidak tahu menjadi tahu. Dari tahu menjadi mulai semakin tahu dalam lagi. Baru kemudian setelah itu memahami dan melakukannya. Jadi ada proses panjang, itu pun kalau yang bersangkutan, yang dididik mau untuk memahami atau mau untuk melakukan. Jadi proses yang panjang, dan di dalamnya disitulah karya Roh Kudus yang kita butuhkan untuk menolong setiap kita, bukan hanya mendengar, bukan hanya kemudian memperkatakan, tetapi juga bagaimana melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks seperti itulah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, waktu kita bahas tentang mendidik yang berkaitan dengan mencintai negeri, di mana di situ kita lihat bahwa didik kemana? Firman Tuhan mengajarkan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan dalam konteks inilah mengasihi Allah, mengasihi sesama, lalu diajarkan berulang-ulang, kemudian diajarkan juga tidak dengan sekali tapi juga secara holistik, mengajarkan itu holistic education. Jadi mulai dari pikiran, lalu kemudian dari hati, lalu kemudian juga ada simbol-simbol yang digunakan, dan seterusnya sesuai dengan kitab Ulangan pasal 6 tadi. Maka disitulah kita belajar apa artinya dan bagaimana sebagai keluarga Kristen kita bisa bersama-sama dengan anggota keluarga kita mencintai negeri ini. Persoalannya, mengapa harus mencintai negeri ini? Mari kita lihat di slide yang berikut. Maka di situ kita akan lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana itu ada slide yang menggambarkan tentang rumah. Ya. Jadi Indonesia itu adalah rumah kita bersama. Nah, di dalam rumah itu kita lihat ya, di dalam rumah itu ada apa? Di dalam rumah yang besar itu, bahkan sangat besar itu, maka di situ ada pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu coba bayangkan ya, rumah besar sekali, di dalamnya itu ada pulau dari Sabang sampai Merauke. Lalu ada 17.000 lebih pulau di sana. Udah kebayang dalam pikiran kita? Kemudian bukan hanya itu, beragam suku. Kurang lebih ada 1.300-an suku yang ada di Indonesia ini. Lalu apalagi? Di dalamnya kemudian ada kekayaan alam yang luar biasa. Rumah, ada 17.000 pulau, 1.300-an suku di sana, lalu ada beratusan bahasa dialek daerah di situ, kemudian di dalamnya itu ada kekayaan alam yang luar biasa. Nah, nanti kita bisa lihat di slide, itu ada kemudian lihat Indonesia ini menjadi penghasil coklat ya, atau kakao yang ini ya, masih coklat mentah itu, kakao itu ketiga terbesar di dunia. Keren kan Indonesia? Apalagi kita lihat lagi juga Indonesia ini punya kemudian kekayaan alamnya juga nomor 3 di dunia. Kebayang ya? Untuk tambang itu di dalamnya ada nikel, ada emas, ada batu bara dan sebagainya begitu. Kita menduduki ke-6 di dunia. Kebayang nggak Bapak Ibu kayanya Indonesia? Dan kita ada di dalam rumah itu. Belum lagi keindahan alam. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah mengunjungi Indonesia ini atau pulau-pulau Indonesia ini berapa pulau. Paling tidak kita punya 5 pulau yang besar ya, lalu yang lainnya pulau-pulau kecil. Ada Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, kemudian Pulau Papua di sana. Bapak Ibu udah mengunjungi berapa
pulau besar ini? Atau berapa pulau kecil yang sudah dikunjungi? Bapak Ibu, betul, itu kita akan kagum. Tiap pulau itu atau tiap daerah itu punya karakteristik yang membuat kita bisa melihat Indonesia ini luar biasa kaya. Jadi selain daripada isi rumah tadi ya, ada suku bangsa ribuan, ada 1000 lebih, ada pulau-pulau 17.000 lebih, ada bahasanya ratusan, kemudian ada kekayaannya luar biasa. Kita ada di situ Bapak Ibu. Kita lahir di situ. Kita besar di situ. Tentu akhir-akhir ini atau dalam sepanjang sejarah Indonesia tidak selalu kisahnya itu adalah kisah yang happy gitu ya, tidak selalu. Ada bentrok, ada kekerasan agama, kekerasan etnis di dalamnya, ada masalah dalam rumah itu. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan lambang ini atau simbol ini ya, bahwa Indonesia itu seperti rumah. Nah, lalu coba kita lihat, bukankah kalau kita sendiri di dalam rumah kita, tadi ada rumah besar Indonesia, sekarang coba kita tarik dalam rumah kecil kita, rumah kita masing-masing yang ada kita tinggal saat ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bukankah di dalam keluarga kita sendiri itu pernah terjadi bentrok, betul enggak? Bukankah tidak selalu akan lancar, tapi juga ada masalah, ada pergesekan, bukankah begitu? Lalu, bukankah terjadi sampai kemudian ada konflik yang parah misalnya gitu? Nah sekarang, bagaimana mengatasi konflik dalam keluarga itu, bukankah itu bergantung pada kerelaan setiap anggota keluarga untuk bisa saling menghargai atau mau niat untuk selesaikan masalah, bukankah begitu? Nah jadi, kalau kita lihat gambaran tentang rumah kita biasa ini, lalu kita tarik dalam rumah Indonesia yang besar ini, maka tadi ya begitu luar biasa kebayangan Bapak Ibu. Kalau kemudian ternyata kita dalam bagian sebagai keluarga besar bangsa Indonesia ini, kalau kita punya gambaran, imajinasi kita atau imagine kita itu adalah seluruh bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke adalah keluarga besar kita. Maka kalau ada konflik, kalau ada ketidakcocokan, kalau ada ketidaksepahaman, bukankah itu menjadi sesuatu yang wajar, bukan? Tetapi persoalannya, ada yang menderita, betul kan? Ada yang dikorban, ada yang jadi pelaku. Nah itu bisa membuat kita menjadi kecil hati. Lalu mengapa kita harus mencintai atau mengasihi bangsa ini, atau yang kita sebut tadi keluarga-keluarga imajiner tadi ya, atau saudara-saudara kita imajiner, kalau kita selalu menjadi korban? Bukankah begitu yang kita pikirkan kalau kita merasa sebagai korban? Nah, maka disitulah kemudian kalau kita perhatikan siapa kita, bagaimana kita memahami diri kita, bagaimana kita memahami Kristen, bagaimana kita memahami atau mendudukkan suku kita. Dan saya kira di dalam jemaat ini ada berbagai macam suku. Ada Muslim, mungkin Chinese, Tionghoa, tapi juga ada suku-suku yang lain. Nah bagaimana kemudian kita mendudukkan posisi kita ini dalam Indonesia ini? Bukankah kita ada menjadi bagian dari 1000 lebih suku tadi, bukan? Bukankah itu berarti kita berperan di dalamnya? Bukankah itu berarti kalau kemudian ada terjadi sesuatu yang tidak cocok, atau sesuatu yang menimbulkan konflik, bukankah kita terpanggil untuk ikut dalam menyelesaikannya? Maka itulah yang akan menjadi dasar. Waktu firman Tuhan mengajarkan pada kita mengasihi sesama. Nah dalam hal ini, dalam mengasihi sesama dalam konteks bangsa, konteks negeri, maka di situ sangat butuh untuk kita bisa menempatkan siapa kita di antara bangsa ini, atau siapa orang-orang lain di dalam bangsa ini bagi kita. Maka kalau kita menempatkannya itu dalam konteks keluarga besar, kita tempatkan orang-orang lain itu adalah saudara kita sebangsa, maka sikap kita, perilaku kita atau respon kita pada waktu menghadapi berbagai macam hal itu akan berbeda. Karena apa? Itu saudara kita. Kalau saudara kita sakit, kita pun akan ikut sakit. Saudara kita terluka, kita pun akan ikut terluka.
Saudara kita tidak sejahtera, kita pun tidak sejahtera. Saudara kita sejahtera, syukur-syukur ya, dia juga akan berbagi sejahtera, kan begitu ya. Kalau memang tidak ada niat untuk berbagi sejahtera, perlu diingatkan, disitulah kemudian fungsi didik. Disitulah fungsi kemudian bagaimana diberitahu. Disitulah fungsi di mana kita saling bekerja sama. Maka, kalau begitu, dalam rumah yang besar ini, apa yang kita perlu lakukan? Sebagai bagian dari bangsa atau sebagai bagian dari keluarga besar ini, atau bersama dengan saudara kita ini, maka kita perlu sepakat bahwa apa? Mari rumah kita ini kita lindungi. Mari rumah kita yang beragam dan kaya ini kita sejahterakan. Mari rumah yang besar dan kemudian dengan segala macam variasinya dan segala macam dinamika di dalamnya itu kita cerdaskan. Lalu setelah itu jangan hanya berkutat melihat pada rumah kita, tetapi lihat juga rumah sebelah. Siapa tahu kita bisa bantu rumah sebelah. Siapa tahu kemudian kita juga ikut bisa mesejahterakan rumah sebelah. Dalam kita melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan rumah kita. Kita tidak egois, tapi kita juga melihat kepada rumah-rumah lain. Siapa rumah-rumah lain itu? Mereka adalah bangsa-bangsa lain. Mereka adalah negara-negara lain. Yang kita juga ikut turut dalam membantu, misalnya ikut membantu dalam perdamaian dunia dan seterusnya. Itulah yang menjadi tujuan. Itulah yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebenarnya menarik bukan? Kalau kita lihat dalam konteks rumah, saudara sebangsa, maka kita punya niat untuk bagaimana kita mengupayakan melindungi, mesejahterakan, mencerdaskan, dan kemudian membantu rumah-rumah yang lain. Nah sekarang, saya mengajak kita untuk melihat slide ini. Ini ada dikutip dari kompas.com 2 Agustus 2020. Nah di sana disebutkan berita begini, sejumlah siswa di Simalungun, lalu mereka harus memanjat pohon, dan itu berita menjadi viral. Bapak Ibu yang saudara sekalian, yang harus menemani anak belajar online di rumah yang ada AC, yang nyaman mungkin, gimana perasaannya? Udah berat ya, saya dengar curhatan teman itu, waduh, belum kerja sendiri yang harus diselesaikan, belum harus bantu anak, belum nanti ada masalah gap atau bagaimana ada masalah teknis untuk teknologi dan sebagainya gitu ya. Berat. Tapi di ujung Indonesia ini, di pulau yang ujung di Simalungun, di daerah Sumatera itu, ada saudara kita yang bukan hanya dia sulit dalam segi teknis untuk digital ini atau menggunakan belajar jarak jauh atau daring ini ya, belajar online ini, tapi juga dia harus berjuang sampai harus naik manjat pohon. Ayo Bapak Ibu berani nggak, atau saudara sekalian berani nggak manjat pohon? Siapa tahu bisa manjat, nggak bisa turun ya. Nggak mudah. Tetapi mereka kita pikir mungkin sudah terbiasa juga. Tetapi bukankah itu satu upaya? Ada loh saudara kita. Nah kalau dalam konteks rumah besar tadi, Bapak Ibu kebayang nggak? Ada loh saudara kita di ujung sana itu sampai harus manjat pohon cari sinyal. Bukan hanya itu, ada yang anak-anak itu harus berjalan 2 kilometer baru menemukan tempat yang ada area sinyal. 2 kilometer, Bapak Ibu, kebayangkan betapa jarak yang harus ditempuh. Nah, kalau kita dalam konteks tadi mengasihi sesama kita, dalam konteks tadi bagaimana kemudian kita ketika ada saudara kita yang menjadi atau bermasalah, kita pun hati kita terketuk di dalamnya. Nah maka disitulah waktu kita melihat perjuangan pergumulan kita, bagaimana kita mencintai negeri, mencintai saudara kita, mencintai anggota rumah kita yang barangkali tidak mendapatkan kesempatan yang baik.
Maka bersyukur ya, ada satu berita lagi, misalnya kalau kita lihat lagi yang berikutnya, di situ kemudian kita lihat ada juga yang punya hati ya, mahal sekali bukan untuk membeli pulsa data paket internet ya, untuk cepat sekali begitu. Kalau Bapak Ibu menggunakan itu pasti terasa ya, bagaimana tuh cukup boros begitu loh untuk menghabiskan dana per bulan begitu. Nah, lalu ada yang kemudian di sini ada area disebut dengan gratis untuk belajar, untuk sekolah. Bersyukur ya, ternyata ada yang masih peduli. Oh, kalau begitu nih sulit nih. Oke, mereka punya wifi, kalau begitu oke, berbagi siapa yang mau dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian kita lihat bahwa proses untuk mencintai bangsa, mendidik diri kita sendiri dan anggota keluarga kita bersama-sama mencintai bangsa ini adalah proses yang tidak serta-merta itu muncul rasa cinta itu. Tetapi adalah proses panjang, proses yang berkelanjutan. Nah, salah satu yang akan kita lihat ya di sini adalah yang bernama Audrey Yujiahui. Ini adalah anak Indonesia, anak Surabaya, yang kemudian sekarang sedang melanjutkan studi di Amerika untuk masternya. Lalu kemudian dia sudah menghasilkan 3 buku. 3 buku itu judul yang menarik, yaitu adalah yang pertama itu tentang Mellow Yellow Drama. Kemudian Mencari Sila Kelima. Lalu buku yang terbaru adalah Terobsesi Bungkus Lupa Akan Isi. Apa kira-kira isi tulisan itu? Tulisan dari Audrey ini adalah tentang kecintaannya pada bangsa ini. Kecintaannya melihat bagaimana kemudian bangsa ini bisa maju, bisa jadi baik, dan dia bisa melihat Indonesia ini begitu kaya sebenarnya. Tapi di satu sisi dia pun sadar bahwa dia bermata sipit. Dalam bukunya dia mengatakan demikian, orang-orang berkata, ngapain kamu kan bermata sipit, kamu juga mengalami tidak sepenuhnya diterima, kira-kira begitu. Lalu untuk apa kamu memikirkan betul-betul tentang bangsa ini? Lalu kamu tuangkan dalam tulisan. Lalu dia berkata, dalam blognya ya, dia berkata begini, kita cinta negara Indonesia, itu berarti kita mengerti dan percaya akan potensi Indonesia untuk menjadi a force for good di dunia ini. Untuk menjadi kekuatan yang memberikan kebaikan bagi dunia ini. Itu yang mendasari dia untuk terus memikirkan, menuliskan karya, lalu kemudian menuangkannya, pemikiran itu dalam blognya dia, dalam tulisan-tulisan dia. Dan dia terpilih menjadi salah satu ikon, 72 ikon yang kemudian ini berpengaruh ya, dan pengertian 72 ikon berprestasi di Indonesia yang dikeluarkan oleh kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian kok bisa muncul rasa itu? Kenapa? Kemampuan dia melihat potensi bangsa ini, bangsa Indonesia yang besar ini, untuk bisa berkontribusi lebih besar bagi dunia ini. Itu yang membuat dia terus-menerus mencintai bangsa ini, sekalipun dia sadar bahwa ada konflik di dalamnya, ada masalah di dalamnya, tapi itu tidak membuat dia mundur dalam terus mencintai bangsa ini. Lalu, ada lagi contoh yang lain Bapak Ibu. Ada seorang anak yang bernama Apin, tahun ini usianya 9 tahun. Kalau Bapak Ibu kemudian sempat lihat Facebook atau googling ya, Apin melawan sedotan plastik. Nah, itu Bapak Ibu akan menemukan figur dari yang saya sebutkan ini. Nah, lalu beberapa tahun yang kebelakang ini, dia sibuk berkampanye untuk kemudian stop pakai sedotan plastik. Kenapa muncul pemikiran itu? Itu mulai dari dia melihat YouTube. Nah, di situ dia melihat betapa laut yang kemudian dipenuhi dengan plastik itu membuat hewan-hewan itu mati. Salah satu yang dia ada kura-kura. Kalau kura-kura atau penyu ya, yang Bapak Ibu pernah mungkin lihat, yang ada sedotan plastik yang masuk ke dalam hidung dari penyu ini kalau tidak salah ya. Nah, itu kemudian harus dilepaskan, itu berdarah-darah begitu. Lalu kemudian ada juga ikan paus.
yang mati. Kenapa? Ketika dibuka perutnya itu banyak kantong plastik di dalamnya. Nah, ketika melihat itu, timbullah rasa untuk mencintai atau bagaimana melindungi tadi ya. Kita ingat tadi, ada rasa melindungi, ada rasa ingin mensejahterakan, ada rasa ingin mencerdaskan, juga ada rasa ingin membantu pada saudara-saudara lain. Nah, dalam hal ini dia muncul rasa apa? Rasa melindungi. Aduh, kok alam Indonesia ini atau laut Indonesia ini yang begitu kaya, hewan-hewannya bagaimana nanti? Lalu dikutip juga pernyataan dia yang diutarakan oleh mamanya ketika diwawancara oleh wartawan Kompas. Dia mengatakan bahwa, "Mama, pernahkah dalam hidup Mama sekali saja mengeluarkan satu butir air mata waktu melihat laut hancur karena sampah plastik?" Dia mampu melihat ada persoalan di situ. Dia melihat bahwa ada masalah di alam Indonesia ini atau di laut Indonesia ini. Maka muncul sense untuk melindungi. Maka kemudian dia melakukan gerakan, orang tuanya sangat support, ya, orang tua sangat support, lalu kemudian difasilitasi, dibantu, kemudian juga dibantu kampanye dan sebagainya. Lalu sampai dia ini, si Apin ini kemudian juga memberikan semacam seminar ya bagi anak-anak yang lain di sekolah di beberapa kota. Saya dengar juga katanya pernah di Surabaya ya, memberikan pameran tentang melawan sedotan plastik ini. Dimulai dari apa? Concern. Dimulai dari apa? Kepedulian. Dimulai dari apa? Ada realitas yang kemudian tidak mensejahterakan bagi rumah besar ini, atau ada masalah dalam rumah besar nama Indonesia ini, lautnya ada masalah. Lalu muncul sense untuk melindungi. Maka muncullah gerakannya adalah untuk kemudian melawan sedotan plastik. Nah, sekarang ketika masa pandemi ini, dia juga melihat orang tuanya juga, ia bersama-sama ya dengan orang tuanya juga melihat bahwa ini ada masalah tentang ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia di masa pandemi ini. Lalu bagaimana mengatasinya? Salah satu adalah dengan cara menanam. Tiap lahan kosong itu ditanam. Tanam apa? Mereka mulai dengan tanam singkong ya, mulai gerakan tanam singkong. Jadi di lokasi rumah mereka, di sekitar rumah mereka itu, mereka kemudian tanam dan juga disupport oleh salah satu perusahaan besar, lalu didatangkan bibit dari singkong ini lalu mulai ditanam, disebar. Sampai sekarang katanya Jawa Barat, Jawa Tengah, ya Jawa Timur, saya kurang jelas ya Jawa Timur sudah jalan atau tidak. Tetapi sudah mulai menyebar di mana ada lahan kosong, maka di situ ditanam. Kenapa? Dan itu perjanjian adalah siapa yang dikasih bibit itu nanti kalau sudah panen itu juga berbagi kepada orang-orang yang butuh. Jadi mereka tidak tanam sendiri, makan sendiri, tidak, tapi berbagi dalam rangka apa? Menjaga ketahanan pangan dari bangsa Indonesia ini. Kenapa itu bisa muncul, Bapak Ibu Saudara? Muncul karena apa? Merasa bahwa nanti yang akan mengalami kelaparan jika tidak ada solusi yang real bagi mereka, itu saudara kita yang akan kelaparan. Betul bukan? Jadi kalau ada rasa sense bahwa orang lain itu sesama kita bangsa Indonesia ini adalah saudara kita, maka ada muncul tidak rela kalau mereka menderita. Tidak rela kalau ada saudara kita kelaparan. Tidak rela kalau ada saudara kita yang mengalami keterbelakangan. Tidak rela kalau ada saudara kita itu harus mengalami ketertindasan atau masalah. Tidak rela. Kenapa? Itu saudara kita gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, disitulah kemudian dalam proses seperti inilah, kalau kita lihat ada kisah tadi ya, ada contoh bagaimana ada sebagian saudara kita yang kurang beruntung harus mencari sinyalnya begitu rupa, lalu ternyata ada yang memberikan wifi gratis untuk kepentingan sekolah atau belajar. Juga kita lihat ada dari dua contoh tadi, si Audrey dan Apin, bagaimana mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Lalu kok kita tarik garis atau kita tarik intinya di mana, poinnya di mana? Maka mencintai negeri itu tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Mencintai negeri itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasa, apa yang kita mampu untuk kita lakukan.
Jadi tidak berpikir jauh ke sana. Enggak. Kalau kita lihat mereka tadi ya, itu mulai dari mana? Dari kemampuan mereka. Kemampuan dari mana? Menulis. Oke, kalau kemampuannya menulis, silakan menulis. Lalu, apalagi melihat bahwa ini ada masalah ini. Ada masalah tentang laut yang dikotori dengan begitu banyak sampah plastik. Oke, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah mari melawan dengan kampanyekan melawan sedotan plastik. Lalu itu berkembang. Tapi dimulai dengan satu langkah yang bisa dilakukan. Jadi dimulai apa? Sekitar kita. Lalu ketika mereka kemudian tadi concern atau peduli, kalau nanti dalam jangka panjang ini bisa membuat saudara-saudara itu akan kelaparan, maka mereka mulai gerakan menanam. Menanam di wilayah mana? Dari lingkungan mereka, sekitar rumah mereka, lalu lebih teman-teman mereka, dan sebagainya. Dari mana? Dari hal yang dilihat sehari-hari. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesimpulannya pada pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini adalah apa? Didik untuk melakukan firman Tuhan. Ke arah mana? Didik supaya mengasihi Allah itu dengan sepenuh hati. Dan itu terlihat pada waktu mereka mengasihi sesama. Lalu dengan cara mana? Berulang-ulang diperkatakan, ada simbol di dalamnya, lalu diajak melihat, tadi dikatakan ketika dalam perjalanan, ketika duduk, ketika berbaring, begitu ya. Jadi dilihat sehari-hari. Dimulai dari mana? Dimulai dari apa yang kita ada, dimulai dari mana kita sekarang ini ada. Contoh kalau gitu di gereja bagaimana? Di gereja pertama, kita bisa mulai mengasihi rumah besar Indonesia ini, mulai mengasihi suku-suku bangsa di Indonesia ini, dimulai dari gereja. Gereja itu tempat yang paling strategis sebenarnya untuk belajar mengasihi suku-suku lain. Nah sekarang, kalau kita lihat di dalam gereja ini, ada berbagai macam suku. Apakah kita menganggap yang berbeda suku saudara kita? Apakah ada rasa melindungi kalau kemudian ada saudara kita di dalam gereja yang berbeda suku itu, atau bukannya suku ya, tapi juga berbeda kelas ekonomi, berbeda kemudian latar belakang pendidikan. Ketika mereka tidak sejahtera, ketika mereka ada masalah, apakah kita ada sense untuk melindungi? Lalu ketika ada anggota jemaat gereja yang harus gagal belajar atau yang kesulitan untuk belajar, apakah ada sense bagaimana kita terpanggil untuk mencerdaskan? Nah, jika itu muncul Bapak Ibu, itu ide-ide kreatif akan muncul. Apakah dengan misalnya memberikan les tambahan, ataukah kemudian nanti akan muncul gerakan untuk memberikan pendidikan, atau kemudian juga ada semacam beasiswa bersama, atau akan ada banyak kreativitas jika apa? Hati sudah terpanggil. Ketika hati tergerak, itu akan banyak ide untuk bisa menolong. Maka firman Tuhan mengatakan, siapakah atau pada waktu mengasihi sesama manusia? Siapakah sesama manusia? Adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesamanya. Maka biarlah firman Tuhan pada saat ini menolong kita. Mencintai negeri itu butuh proses. Mencintai negeri itu perlu untuk memposisikan diri kita dengan tepat dalam negeri ini. Siapa, bagaimana, apa yang kita anggap dari negeri ini? Jika kita anggap ini rumah besar bersama, kita semua ikut terlibat di dalamnya. Tidak ada satu yang harus lebih menonjol daripada yang lain, tidak. Tapi itu sebabnya hukum Indonesia tidak mengenal mayoritas minoritas, tidak. Tapi semua itu ikut berperan. Semuanya itu adalah sama, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, bagaimana kita menyetarakan, menyeimbangkan ini dalam rumah besar kita ini? Itu adalah proses dalam kita bernegosiasi bersama dengan saudara kita. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu sekalian, bila hati kita mencintai negeri ini, lalu kita akan menemukan banyak hal kreatif yang kita bisa lakukan bagi bangsa ini untuk melindungi, untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan,
bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kita melakukan firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami diizinkan ada di dalam bangsa, di dalam negeri yang luar biasa, besar, tapi sekaligus kaya, tapi sekaligus juga Tuhan punya dinamika yang unik. Tuhan, tolong kami untuk bisa tahu bagaimana peranan kami sebagai Kristen dalam memberikan kontribusi untuk melindungi, untuk mensejahterakan, untuk mencerdaskan bagi bangsa kami ini, Bapa di surga. Dalam masa situasi seperti ini, kondisi Indonesia yang membutuhkan bantuan, Tuhan tolong juga untuk kami tahu di mana posisi kami. Bagaimana kami memperlakukan saudara kami, bagaimana kami bersikap pada waktu kami diperlakukan yang tidak baik barangkali oleh saudara kami. Tetapi Tuhan, Engkau mengajarkan bagaimana kami bisa sesuai dengan firman Tuhan, menyelesaikan konflik, atau kami proaktif melakukan perdamaian, membangun relasi dengan sesama saudara kami sebangsa ini. Terima kasih Bapa di surga untuk Indonesia yang sudah berusia 75 tahun, kami bersyukur Bapa di surga. Berikan hikmat kepada kami semua, dan biarlah kami mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kami. Dan itu juga bisa terlihat pada waktu kami mengasihi sesama kami. Didiklah kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Selamat pagi, shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh membuat kita sukacita dan damai sejahtera. Kita sebagai warga negara kerajaan Allah, kita mengabdi kepada Tuhan. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita berkarya untuk negeri ini. Kita, seisi rumah kita, suami kita, istri kita, anak cucu kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, persepuluhan, kita akan memberikan persembahan pembangunan. Gereja kita sedang membangun. Bisa dilihat saudara ya, kalau lewat gereja di bagian belakang sudah hampir selesai. Ini pun karena partisipasi kita semua, Bapak Ibu Saudara semua. Kita bisa memberikan persembahan syukur kita, persembahan iman kita, persembahan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu semua untuk jadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya lewat transfer atau datang ke gereja, memasukkan dalam kotak persembahan di kantor gereja hari Selasa jam 8 sampai jam 1 sampai dengan hari Sabtu ya. Hari Selasa sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini Tuhan menolong kami untuk memahami bahwa kami adalah warga negara Allah, tapi juga warga negara Indonesia. Biarlah kami menjadi warga negara kerajaan Allah yang sungguh berkenan, tapi juga warga negara Indonesia yang sungguh baik, berkarya, mengabdi sesuai dengan talenta kami yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami memberikan persembahan, biarlah persembahan ini Tuhan terima, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Apa yang Tuhan berikan, itulah yang kami beri. Semuanya berasal dari Tuhan. Tanpa Tuhan, tidak ada yang bisa kami beri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini dalam masa pandemi corona ini. Tiada hentinya kami bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami melewati masa-masa kelam ini dengan iman kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya pada saatnya Tuhan akan melepaskan kami semua dari pandemi ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami damai sejahtera. Tuhan, mungkin kami kesulitan dalam masalah ekonomi yang dialami di berbagai belahan dunia ini, termasuk jemaat Tuhan tempat ini. Tuhan berikan kami berkat, Tuhan berikan kami peluang, Tuhan berikan kami jalan, berikan kami daya tahan. Karena Tuhan juga beserta dengan kami, turut merasakan apa yang kami rasakan, penderitaan kami, dan Tuhan kami yakin menyertai. Bila ada yang sakit, Tuhan tolong juga sembuhkan. Tanpa Tuhan kami tidak punya pengharapan, tapi bersama Tuhan segala penyakit bisa disembuhkan. Bila ada yang terbaring di rumah sakit, Tuhan jamah. Yang ada di rumah, Tuhan juga lawat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa, segenap pelayanan melalui gereja ini Tuhan juga berkati, tetap berjalan, tiada hentinya. Kami terus melayani Tuhan, melayani sesama, sehingga kami sungguh menjadi gereja yang hidup, yang tidak bisa dibatasi atau dihalangi oleh kendala apapun, tapi kami tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati segenap majelis hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah rekaman-rekaman online yang kami lakukan, Tuhan juga berkati. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk para pemimpin negeri ini. Tiada henti-hentinya. Kami terus berdoa untuk mereka. Berikan mereka kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Bersama seluruh rakyat, kami bersatu hati untuk memajukan negeri ini. Berkarya melalui talenta kami masing-masing, kemampuan kami masing-masing sebagai pekerja, pelajar, profesional, bisnismen, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk negeri ini. Terima kasih Tuhan, biarlah juga pemerintahan di kota Surabaya ini juga dapat berjalan dengan baik, mengatasi virus corona ini, sehingga di Surabaya ini bisa menjadi kota yang aman untuk kembali berkarya, bersekolah, bekerja, berbisnis, dan beribadah kepada Tuhan secara offline. Tapi kami rindu Tuhan,
biarlah tangan Tuhan sendiri yang mengatur semua ini, sehingga pada saatnya kami bersama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami bisa kembali beribadah secara offline, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan berdiri. Kita akan puji dan puja Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah engkau hidup dalam naungan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Sebagai warga negara, engkau diberkati Tuhan, engkau dan seisi rumahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan kepadamu. Engkau berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu untuk negeri ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, anaknya itu Yesus Kristus, menyertai engkau, memberikan damai sejahtera, dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan engkau kekuatan, penghiburan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Ibadah selesai. Saat teduh. Tuhan Yesus memberkatimu.